Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalimat Alhamdulillah yang kita sebut barusan itu harus dalam kondisi sadar bahwasanya oh iya mataku bisa ngelihat, oh iya telingaku bisa dengar, oh mulut bisa bicara, badan masih keluar keringat bukan keluar darah, kemudian duduk masih bisa normal, teman-teman masih bisa bicara karena ada orang tidak bisa bicara, teman-teman bisa ngelihat karena ada orang yang tidak bisa melihat, ada orang yang hari ini sedang dalam kubangan maksiat pengen merapat tapi tidak bisa, teman-teman atas izin Allah bisa sampai ke sini. Maka bersyukur kita sama-sama kepada Allah dengan sama-sama mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Teman-teman semuanya, bersolawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siapa yang tahu kenapa harus baca sholawat dan baca alhamdulillah? Ada yang tahu? Karena suatu majlis yang tidak disebut syukur di dalamnya, tidak ada sholawat di dalamnya, majelis bangkai. Masya Allah, dapat hadiah sus kering banana. Alhamdulillah. Plus doa segera dapat jodoh yang terbaik. Tidak apa-apa cantik, yang penting soleha. Ya, nikahilah wanita yang mau. Ada yang mau? Baik. Teman-teman semua, mari kita mulai dengan sama-sama berdoa, doa yang sudah kita pelajari sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Artinya apa? Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, terus dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari hawa nafsu yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak pernah diijabah. Coba ulang, apa yang pertama? Minta dijauhkan dari apa? Ilmu yang tidak bermanfaat. Termasuk ilmu yang tidak bermanfaat itu kawan-kawan, abang-abang kakak semuanya, adalah ilmu yang membuat kita jauh sama Allah. Habis dapat ilmu, dapat kajian, justru matanya makin sinis ngelihat orang. Itu berarti ilmunya tidak bermanfaat. Abang kakak yang hari ini rajin ngaji, rajin belajar, kemudian ikut kajian, nonton YouTube, posting dan segala macam, harusnya begitu semakin belajar, akhlaknya makin baik. Berarti ilmunya bermanfaat. Tapi kalau akhlaknya makin jelek, makin kasar sama mamanya sering disalah-salahkan, ayahnya sering disalahkan, kumpul keluarga jadi eksklusif, tidak mau gabungkan diri, jauh, sana bid'ah semuanya, ini syubhat, ini. Nah, berarti salah belajar. Jadi ilmin la yanfa. Ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang membuat kita jadi sombong. Sudah S2, tambah rendah hati, berarti ilmunya ilmu yang bermanfaat. Makin pintar, abang kamlaut, abang sempurna, bisnis makin tambah banyak, makin sederhana attitude-nya. Oh, bang, abang bisnisnya hebat ya, sudah sampai 15 bisnis, 20 bisnis. Alhamdulillah bang, ini doa dari orang banyak, tolong doakan ya, semoga saya tambah istiqomah di jalan Allah. Berarti itu ilmunya ilmu yang bermanfaat. Oke? Sip? Ada yang mau ujian, mau lulus, ya kan? Dapat nilai terbaik, ilmunya harus bermanfaat. Yang kedua, Rasulullah mengajarkan kita agar selalu meminta kepada Allah dilindungi dari hati yang tidak pernah khusyuk. Ini juga gangguan iblis. Begitu sholat, ingat mall. Pas di mall, ingat mau sholat. Begitu ruku, kuning atau merah bagus tadi ya. Sami Allahu liman hamidah. Udahlah, hijau ya lah. Nah, lain bro. Merah atau kuning berarti sami Allahu liman hamidah, yang diingat hijau. Itu namanya qalbin la yakhsha. Badannya duduk di majelis ilmu, hatinya bilang, Allah buka nak nanti ini ya Bang Lukman, lama enggak ya? Badan udah duduk di sini,
hatinya kemana-mana. Besok dipikirkan, kemarin galau. Maka kita dalam Islam diajarkan oleh Rasulullah ada dua hal abang kakak yang membuat orang tuh tidak khusyuk. Satu namanya hammun. Yang kedua namanya huznun. Dua-duanya ini abang kakak adalah hal yang wajar terjadi pada manusia. Yang membuat hati tidak pernah khusyuk namanya hammun dan huznun. Apa? Hammunnya pakai H besar ya. Hammun. Apa? Hammun. Pakai H besar coba. Hammun. Huznun. Pakai H kecil. Ha, zai, nun. Tulisan saya tidak bagus ya. Hammun itu datangnya dari iblis. Apa? Datangnya dari mana? Dari iblis. Apa itu hammun Bang Lukman? Apa itu Bang hammun? Ada yang tahu hammun? Abang kakak saling bersaksi ya nanti ya. Toleh teman kiri kanannya. Karena nanti seseorang itu kata Rasulullah akan dibangkitkan bersama orang yang dicintainya. Jadi kalau nanti kumpulnya sering kumpul dengan ahli ilmu, insya Allah nanti kita akan dibangkitkan bersama ahli ilmu juga. Nah mudah-mudahan bukan cuma bersaudara di dunia, tapi kita bersaudara sampai surga nanti insya Allah. Doa, ya hammun, hammun, hammun. Hammun ini teman-teman adalah sebuah kegelisahan, kebimbangan, kekhawatiran terhadap sesuatu yang belum terjadi. Apa? Kata kuncinya adalah belum terjadi. Siapalah jodoh aku ya, kata beliau. Yang jilbab pink tuh mau dah sama aku ya. Aku udah salah parkir dah nih sengaja nih. Iya. Yeah. Mudah-mudahan lah ada adegan helm jatuh. Iya. Yeah. Sekali oleh laki-laki. Gagal. Hammun apa? Segala sesuatu yang kita bimbang, gelisah, khawatir, panik, kepikiran. Bahkan ini sampai di level gelisah. Apa bang yang digelisahkan? Sesuatu yang belum terjadi. Nanti cuman ya kalau suami aku udah meninggal ya. Suami kakak udah meninggal ke? Belum. Baru menghayal Ustadz, siap-siap. Oh, itu hammun. 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 Kegelisahan. Kebimbangan. Kepanikan terhadap sesuatu yang belum terjadi. Dan teman-teman catat besar-besar, hammun ini datangnya dari iblis. Catat besar-besar. Jadi kalau misalnya ada perasaan, aku nanti bisa hamil enggak ya kalau udah nikah ya? Nanti aku nikahnya kayak gimana ya? Cemana rezeki aku nanti ya? Kalau bapak aku meninggal, siapa yang bayarkan uang kuliah ya? Wah, macam-macam pikiran yang aneh-aneh. Cepat-cepat baca ta'awuz, karena itu namanya hammun. Dan hammun datangnya dari iblis. Siapa yang baru tahu istilah ini dan baru tahu kalau itu tuh datangnya dari iblis? Sekarang saya mau tanya, siapa yang pernah mengalami sesekali dalam ininya? Kebayang, terlintas, ada? Oh, banyak. Berarti korban semuanya. Baca tahu semuanya. A'udzubillah. Teman-teman, ta'awuz itu boleh dibaca berulang-ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillah. Sampai teman-teman ngerasa nyaman gitu. Kalau enggak ngerasa nyaman, cepat-cepat ambil wudhu. Karena iblis tuh lari kalau sama orang yang suci. Abang-abang, kakak-kakak, tolong biasakan habis buang air kecil, kencing, ya, buang air kecil, itu ambil wudhu lagi. Walaupun tidak sholat. Siapa yang sudah praktekkan habis buang air kecil wudhu? Banyak? Jarang ya? Coba praktek. Salah satu cara mentreatment diri supaya dijauhkan dari hammun, mau enggak hilang hammunnya? Mau? Banyak? Tentang kuliah, tentang jodoh, ekonomi, ya kan? Bisnis. Sebagian besar hammun kan? Betul enggak? Kegelisahan, kebimbangan. Sesuatu itu belum terjadi. Maka teman-teman,
cepat-cepat wudu, baca ta'awuz. Biasakan. Saya dengan izin Allah tahadus bin imam bukan untuk pamer untuk apa, tapi ngasih tahu kawan-kawan, membiasakan diri. Habis kencing atau habis buang air besar, walaupun tidak waktunya sholat, saya tetap ambil wudu. Itu kenapa kawan-kawan sering lihat saya pakai sendal. Jadi kita betul-betul bisa jaga diri dari hamun ini. Dan saya merasakan betul dengan izin Allah, lewat wasilah menjaga wudu dan membaca ta'awuz berulang-ulang, hamun ini berkurang sangat drastis. Dulu gelisah bawaannya, kepikiran ini, kepikiran takut, bimbang, dan lain-lain. Nah, kenapa ini penting kawan-kawan? Karena Allah sesuai prasangka hambanya. Kalau hamunnya terlalu dominan, terlalu banyak teman-teman mikirkan yang jelek-jelek, mikirkan yang tidak-tidak, belum tentu terjadi juga. Debt kolektor besok datang, cuma dia ini. Teman-teman catat besar-besar. Sebagian besar. Apa? Belajar memakai istilah ya. Hamun itu. Berarti kalau saya sebut hamun, teman-teman udah dapat bayangan. Apa hamun? Kegelisahan, kebimbangan, khawatir yang belum terjadi itu. Sebagian besar hamun itu tidak terjadi. Berarti kalau hamun itu persentasenya 100%, maka 80% hamun itu tidak terjadi. Karena itu memang kerjanya iblis untuk menakut-nakuti kita. Kau nanti susah boy di sana, mati kau, habis kau. Kau datang bapak mertuanya langsung keluarkan parang, habis. Mana kau bisa? Gitu-gitulah kira-kira. Pas kita hadapi betul-betul, tidak sehoror yang kita bayangkan. Dan memang kerjanya iblis memberikan bayang-bayang kepada setiap orang dengan hamun. Tadi saya sudah kasih antivirus ya. Gimana cara menghadapinya? Berulang-ulang. Terus wudu. Hamun itu datangnya dari iblis. Dan sebagian besar hamun atau perasaan gelisah atau bimbang itu tidak pernah terbukti dan tidak terjadi. Ini ada Bang Billy, ada Kak Anggi. Testimoni dari dokter. Rahim ibu kecil, sulit sekali untuk hamil, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau dimakan mentah-mentah statement itu, maka yang terjadi adalah kita jadi korbannya iblis. Tapi Allah punya takdir. Berkali-kali saya tanya sama beliau, Bang Billy, yakin enggak Allah tuh akan kasih anak? Yakin Ustaz? Percaya? Percaya Ustaz. Yakin Kak Anggi? Yakin Ustaz? Enggak pakai jeda jawab. Atas izin Allah, karena berpikirnya yang baik-baik, berpikir positif, Allah kasih positif benar-benar. Apa yang positif? Istrinya positif. Positif? Hamil. Alhamdulillah. Kita doakan sampai melahirkannya lancar. Begitu juga abang kakak yang lain. Ketika ada hamun terlintas, cepat-cepat baca ta'awuz, ambil wudhu, lalu bilang, enggak, itu enggak terjadi. Itu enggak terjadi. Tidak. Ada ancaman, ada intervensi, ada orang mau jatuhkan, ada orang mau jelekkan. Jangan sampai hamun itu bertahan lama dalam otak kita. Oke? Abang-abang, kakak-kakak saya yang divonis sama dokter, sakit A, sakit B, sakit C, katanya enggak mungkin bertahan, kakak enggak mungkin bisa punya anak, sulit kakak akan bisa lepas dari masalah ini, skripsi kau tak mungkin selesai karena dosennya killer. Bilang sama Allah, ya Allah, ini hamun datangnya dari iblis. Saya yakin dan percaya bahwasanya ini tidak akan terjadi. Hamun, sebuah kegelisahan, kebimbangan, ketakutan yang belum terjadi. Maka yuk sama-sama kita ingat-ingat bahwasanya apapun yang kita takutkan, yang kita gelisahkan, yang kita khawatirkan, tidak akan pernah terjadi. Semua akan baik-baik saja. All is well. All is well. Semua akan baik-baik saja. Tenang saudaraku. Allah yang maha baik
akan menakdirkan semua takdir terbaik untukmu. Sekali lagi, apa yang engkau khawatirkan, yang engkau bimbangkan, yang engkau takutkan, tidak akan pernah terjadi. Karena Allah sesuai prasangka hambanya. Amin. Salaman bilang tenang, tenang. Tidak akan terjadi. Tenang. Itu namanya hamun. Apa namanya? Datangnya dari siapa? Datangnya dari siapa? Siapa namanya? Apa namanya tadi? Yang datangnya dari iblis apa namanya? Datangnya dari mana? Bagaimana cara menyikapinya? Taus. Habis itu? Wudu. Agak lebih dingin masjidnya? Alhamdulillah ya. Oh, kira agak dingin. Tapi abang kakak, hamun ini memang mengganggu. Betul nggak? Nggak bisa dipungkiri, saya pun pernah ngalamin. Maka ketika saya nyampaikan ini lagi, oh ini hamun, datangnya dari iblis, ini mengganggu, sangat mengacau, gelisah, bimbang. Dan coba, siapa yang mengalami testimoni? Yang kita takutkan, yang kita bimbangkan, tidak terjadi. Ada nggak ngalami? Betul nggak? Kita udah ketakutan tadi, alah matilah aku nih. Bos marah lah nih, gitu kan? Begitu lewat, tak ada. Betul nggak? Siapa yang mengalami lebih dari 2 kali dalam kehidupannya? Lebih? Oke, pegang dadanya. Memang kurang ajar iblis tuh. Betul nggak? Dia menakut-nakuti kita sampai kita gelisah, sampai kita tak nyaman tidur, tak nyaman makan, bimbang, takut, ya kan? Tak selera sampai kepikiran gitu, bad mood, mau makan tak nyaman, apa tak nyaman. Ternyata yang kita takutkan tidak terjadi sama sekali. Memang kerja iblis. Maka Rasulullah menyebut ini dengan istilah hamun. Nanti ada doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Apa itu hamun? Hamun itu adalah sebuah kegelisahan, kebimbangan yang belum terjadi.